Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman UGP, Sore, tetap sore semangat. Pak. Semangat Pak. Ya. Perkenalkan di sini saya posisi saya di sini sebagai pembawa acara dalam diskusi kita hari ini. Ruang kolaborasi modul 11 penugasan kelompok. Ya. Tadi di ruang sebelah sudah disebutkan oleh Bu Elis ada tiga kata pemantik ya yang harus kita diskusikan hari ini, sore ini. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultur atau nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur budaya di daerah kita ya, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini di daerah Panopa ya sebagai CGP itu pasti berbeda dengan di daerah Paroni atau Pak Yudi ataupun mungkin Ibu Sandra dan juga saya. Nanti kita satu persatu nanti dikemukakan mengenai pertanyaan yang pertama itu apa kekuatan konteks sosiokultur atau nilai-nilai luhur budaya di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jelas ya itu yang nomor satu ya? Ya. Ya. Atau satu-satu dulu atau saya bacakan dulu ini ya? Bacakan dulu ya. Ya, bacakan dulu yang kedua. Yang kedua, apa pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita berada. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, kata pemantik yang nomor tiga, kita sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kita sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita yang dapat diterapkan. Nah, itu mungkin tiga kata pemantik yang harus kita diskusikan pada sore hari ini. Harapan saya diskusi kita ini mendapatkan satu satu kesimpulan ya atau satu hasil yang pasti hasilnya mungkin tidak akan sama. Kita mulai dari mana dulu ini ya? Bisa dari Pak Nova atau dari Pak Roni atau Pak Yudi atau Bu Sandra karena kultur budaya kita, daerah kita itu pasti berbeda. Mungkin kita samakan, mungkin di sini adalah lebih tepatnya adalah ke kultur budaya di mana sekolah kita berada. Mungkin lebih tepatnya ke situ ya. Jadi supaya kita sepakati dulu lah ini sama semuanya kultur budaya di mana lokasi sekolah kita berada. Mungkin itu yang harus kita diskusikan kepada kali ini. Saya sebagai pembawa acara mungkin hanya itu saja dulu. Selanjutnya kita lanjut kepada kata pemantik nomor satu. Izin Pak Apa Teguh. kekuatan konteks sosiokultur ya? Nilai-nilai luhur Kalau budaya di daerah ya. Dari Pak Nova dulu, boleh? ya sebelum ke jawaban barangkali itu soalnya bisa ditulis atau di copy ke chat barangkali itu Pak. Bisa untuk Siap. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin saya akan memberikan tanggapan terkait soal pemantik nomor satu, yaitu sosial kultural yang ada di sekitar. Mungkin secara garis besarnya atau secara definisi sosiokultural itu saya sendiri belum tahu apa yang dimaksud sosiokultural secara umumnya gitu Pak. Tapi pemikiran awal saya bahwa sosiokultural itu adalah tingkah laku atau kegiatan
yang positif yang ada di sekitar sekolah. Mungkin seperti itu. Barangkali dari yang lain ada yang berbeda. Jadi kegiatan yang positif atau apa bisa dikaitkan dengan budaya? Itu apakah harus budaya atau yang namanya agama juga bisa gitu, Pak? Mungkin Ya, dari bapak-bapak atau ibu yang lain. sedikit menambahkan mungkin Pak dari Penopa ya. Ya. Kalau sepemahaman saya memang sosial kultur ya, artinya hal-hal atau beberapa kegiatan yang memang terjadi di sekitar lingkungan sekolah, yang yang istilahnya kegiatan itu terbiasa dilaksanakan oleh siswa, oleh masyarakat, gitu, di sekitar sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Seperti halnya seperti halnya di dekat sekolah saya itu, yang notabene kulturalnya itu dari yang disampaikan oleh Pak Nova itu segi agama. Maka di lingkungan sekolah saya, anak-anak itu ada yang terbiasa dengan kesenian Marawis apa gitu ya, Pak. kayak gitu, marawis seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oh, Mungkin ya, dari jadi Pak Yudi yang lain silakan. Izin ya siapa? sharing, Bang. Ya, Menurut pendapat saya, ini kan pemantiknya apa kekuatan ya, sosiokultur ya. Jadi yang ya, saya bidik di sini adalah kekuatan ya, intisari atau ruhnya. Ketika saya, kemudian Pak Teguh yang di Sindangwarang, kemudian yang di Cikoneng, kemudian Bu Sandra sama di dengan saya, itu yang pasti sama adalah unsur yang utama adalah religi. ya, Yang Ya, udah ya. pasti menurut pendapat saya. ya, ya. Kemudian kalau boleh dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya kalau Ya, kalau ya. kita boleh ke sana, ya sosiokultur itu banyak di daerah kita. Betul, Misalkan gotong royong, kemudian musyawarah, kemudian ya, Oh, kita iya, iya. menjunjung tinggi kearifan lokal seperti itu. Apa boleh kalau kita mengaitkan dengan hal tersebut seperti itu? Ya, jadi banyak lah. Misalkan gotong royong, kemudian kita dengan cara musyawarah, kemudian kita menggali kekuatan lokal yang ada di sekitar kita. Contoh di Panumbangan ada Anyaman. Ya Ya. mungkin itu yang membedakan antara saya dengan Pak Teguh atau dengan Pak Nova atau dengan Pak Roni seperti itu ya. Itu mungkin Oh, iya, sementara iya, dari iya. saya. Ya, ya. Tuh. Oh, ya, ya, Ini menambahkan Pak. sudah saya kirim ini di chat Pak Roni. Ya. Tapi nomornya satu semua ini jadinya. Oh, nggak apalah. Kalau masalah nomor mah biar Nggak aja. apa-apa ya. Ya. Siap. Padahal di sini udah 1, 2, 3 nih, Ya. satu semuanya. Siap. Nah, itu bisa dilihat di sana kata pemantiknya. Menambahkan saja mungkin untuk nilai-nilai apa namanya ya, nilai-nilai luhur ya, yang kaitannya dengan budaya itu pertama mungkin kita lihat dari segi kultur agama, itu pertama. Yang kedua mungkin bisa kita lihat dari sosialnya. Ya, jadi dari sosialnya mungkin begini, contoh misalkan kasih contoh aja lah biar lebih kita memahami ya. Untuk di Sindang Barang itu kalau misalkan ada hajatan, itu masih apa ya? Namanya beseknya. Ya. Besek eta aduh ke kumaha teh bingung kita. Ya. Eta besek teh masih keneh di ieu ku naon namina teh? Disuhun Nyiru naon nampan. Nyiru. Nah, jadi isi itu di daun pakai daun pisang gitu dalam satu nampan ya. Itu kemudian oleh pemuda yang disuruh sama yang punya hajat itu kan. Itu baru dikasihkan ke rumah-rumah. Nah, saya kan ya aneh juga gitu. Kok masih ada yang seperti ini gitu kan. Kalau kita mungkin lihat di kota itu kan tidak seperti itu. Itu contoh apa ya mungkin lebih tepatnya ke budaya. Apa ya? Kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Ya. Tapi kultur budaya juga kan itu ya. Iya. Nah, mungkin berbeda dengan yang lain. Itu bisa menurut saya untuk pembahasan apa namanya diskusi kita hari ini gitu. Silakan boleh ditambahkan yang lainnya. Mohon maaf Bapak, jadi sosiokultural itu mungkin tidak terlepas dari adat istiadat setempat mungkin ya Pak? Seperti itu bukan? Bisa kayak itu. Bisa.
apakah bisa misalnya kita mengangkat dari upacara nyangku gitu Pak, kan banyak gitu ya Bisa, aspek-aspeknya, Bu. ada religinya gitu Pak, seperti itu bisa. Bisa, Bisa, Bu. Bu, bisa. Hmm. Ya, ya. Ya, jadi Kalau menurut pendapat saya itu hanya sebagian dari contoh. ya Contoh, sebagian iya. kecil gitu ya Pak, sebagian kecil. Contoh yang pada intinya kita itu udah mendapatkan dua indikator yang utama, satu Ya, religius, dua iya, kearifan budaya. lokal. Nah Ya, itu. Nah sementara yang tadi dikatakan oleh Pak Teguh kemudian Ibu Sandra itu bagian contoh bagian. dari kearifan lokal tersebut gitu. Ya, Nah, ya. itu menurut pendapat saya. Jadi kita untuk apa kekuatan sosiokultur? Sosio itu yang saya lihat itu kemasyarakatan. Bagaimana hubungan individu dengan orang lain. Lingkungan. Jadi seperti itu ya. Yang saya dapatkan itu yang tadi kita diskusikan sudah dapat dua intisari. Ya, Satu religius, dua kearifan lokal. kearifan lokal. Kearifan Seperti lokal. itu. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Teguh dan Mbak Sandra itu nanti penjabaran oleh pemateri ya dalam penjabaran itu boleh dicontohkan hal tersebut Contoh. gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Iya, setuju, Pak. Betul, setuju. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang Pertama, nomor Nomor satu, satu. ya untuk nomor satu ya. Jadi kesimpulannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, ada dua ya, Pak Yudi ya, ada dua ya Pak Yudi. Ya. Dilihat, yang pertama apa tadi Pak Yudi? Religius. Religius. Yang pertama religius, yang kedua Kearifan Kearifan lokal. kearifan lokal. Nanti Oke. pengembangannya Pak Teguh bisa ke gotong royong, ke musyawarah nanti Iya. pengembangannya. Iya. Ya. Religius dan kearifan lokal. Sepakati ya. Kita sepakati. Ya. Nah, kita sepakati untuk yang nomor satu. Ya, nanti sekretarisnya siapa di sini? Awewe biasa lagi. Biasanya Pak Yudi, terus biasanya Pak Yudi. Ya, biasa kalau tidak salah ini Salah. dalam kegiatan ini kan nanti ada sekretaris juga. Mungkin ke depannya mungkin ada bendahara juga ke depannya gitu. Si konsumsi. Saya istri masuk ya Pak Beasan bendahara cina Pak. Siap. Oke, terima kasih untuk untuk kata pemantik yang nomor satu kita sudah sepakat ya. Kita lanjut yang kedua, atau mau ditulis dulu oleh siapa? Sekretarisnya Ibu Sandra? Sudah sama saya juga udah ditulis Pak. Nah, Pak Roni sudah Pak. Oke, siap. Kita lanjut saja ya. Yang kedua itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah kita. Nah, itu yang tadi disebutkan. Ya, nyambung ya? Nyambung. Iya. Oke. Ya, jadi izin menambahkan mungkin Pak. Siap, silakan Pak Nova. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang telah kita sepakati sebelumnya, menurut Pak Yudi tadi kan diantaranya yaitu gotong royong gitu ya, gotong royong, kemudian kerjasama gitu ya. Mungkin dari segi religinya mungkin ya Pak, seperti contoh aja kegiatan seperti misalkan ketika siswa itu berpapasan atau bertemu langsung dengan guru gitu ya, dengan guru mengucapkan salam dan berjabat tangan bahkan sampai mencium tangan, mungkin itu bisa dijadikan konteks nilai-nilai luhur gitu ya Pak. Jadi intinya menghormati yang lebih tua gitu atau yang lebih dewasa dari mereka. Jadi kedepannya harapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menghormati dan bisa menghargai di lingkungannya kepada yang lebih tua atau yang lebih dewasa dari mereka. Ya. Mungkin seperti itu contohnya gitu ya, contoh kecilnya. Kemudian menambahkan di setiap sekolah mungkin ada pembiasaan. Itu kata pembiasaan itu maknanya itu sangat luas sekali. Iya. Jadi di sekolah diajarkan
agar dibiasakan di di rumah. masyarakat ya. Seperti itu. Nah, nanti di sana kita ada korelasi dengan orang tua, ada hubungan dengan orang tua. Ketika di sekolah diajarkan misalkan sholat duha, kenapa tidak kita komunikasi dengan orang tua di rumah? Ada nggak pembiasaan yang bukan sekolah diterapkan di rumah seperti itu? Ya, Ya. jadi banyak penjelasan kalau nanti. Menambahkan, terima kasih. Bapak, ini mohon maaf ya, jadi ini yang diangkat itu apa gitu, Ta? Untuk ini sosiokultural itu mungkin nanti kan presentasi itu kan harus terfokus gitu, Pak. Yang mau diangkat itu apa gitu? Apakah dari seperti yang dicontohkan tadi kan seperti hajatan gitu, Pak? Apakah yang mau diangkat itu seperti itu atau bagaimana gitu, Pak? Saya kurang mengerti. Eh, ya nanti di dalam Eh, presentasi itu kan nanti harus jelas ya. Maksudnya Ya. gini, nanti kita kasih dalam presentasi itu nanti harus ada contoh-contohnya ya. Contoh ininya apa namanya? Contoh apanya ya? Contoh realnya di lapangan di daerah-daerah kita gitu. Jadi mungkin biar lebih beragam ya. Nanti mungkin di daerah saya apa, di lingkungan sekitar sekolah saya, mungkin di daerah Panopa, Pak Roni, Pak Yudi dan Ibu Sandra, nanti dicantumkan itu. Nah, kita fokus ke yang ini aja dulu. Tadi seperti yang Pak Yudi sampaikan, itu mengenai Religius agama, ya, dan kearifan kemudian lokal. Kearifan lokal. religi dan kearifan lokal. Itu. Nah, untuk yang religi, misalkan di daerah saya bagaimana, gitu kan? Nah, kemudian di Pak Nopa contohnya yang seperti apa? Kearifan lokal yang di SMP saya, di lingkungan sekolah saya, kearifan lokalnya apa? Yang hubungannya adalah, yang ada hubungannya dengan ini ya namanya penguatan karakter siswa. Itu. Bisa dipahami ya mungkin ya Bu Sandra? Jadi nanti kita ke situ aja. Ya. Ke situ. Nanti tolong Pak Roni ditulis ya. Ditulis kita apa namanya biar lebih ini aja biar lebih jelas aja nanti untuk menyampaikan presentasinya. Jadi jawaban yang pertama tadi sudah ditulis, yang kedua di sini yang kedua, nah baru di sini mungkin lebih tepatnya kepada kalau saya melihat kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta sebagai individu. Nah, ini mungkin lebih tepatnya contohnya ya, gitu. Aksi nyatanya di daerah saya seperti apa agar karakter murid itu tercipta gitu dari kearifan budaya lokal daerah saya, daerah asal sekolah gitu. Dari mana dulu ini? Dari sekolah mana dulu ini? Dari Panopa dulu? Pak Yudi. Terima kasih. Yang saya lihat di sini berarti kan efek dari sosiokultur positif di daerah ya, yang bisa diterapkan di sekolah. Kalau saya seperti itu. Jadi gini gambaran saya, ketika peserta didik di daerahnya ada pengajian rutin misalkan, di DTA atau di madrasah lah oleh Pak Ustadz seperti itu. Nah, efek individu tersebut ke sekolah, satu, kerajinan akan nampak. Dua, ya, kedisiplinan. Tiga, ya, ketika hormat kepada guru. Soalnya mereka akan tahu bahwa orang tua di rumah adalah orang tuanya, orang tua di sekolah adalah gurunya. Nah, itu salah satu dampak ketika sosial kultur di daerah yang positif dibawa ke sekolah. Di antaranya seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, saya tulis ya. Sosial. Mungkin menambahkan juga Pak Yudi dan yang lain, Pak Teguh. Silakan, Pak Nova, silakan. Tadi dikatakan oleh Pak Teguh bahwa di sini pada soal nomor itu dikaitkan dengan kegiatannya seperti apa gitu ya, kegiatannya seperti apa yang relevan gitu yang untuk penguatan karakter peserta didik. Mungkin ini bisa dijadikan penambahan atau referensi buat nanti presentasi. Khususnya di SMP Cikoneng gitu Pak ya, khususnya SMP Cikoneng sebagai penguatan karakter itu sudah berjalan kurang lebih udah lama di antaranya tiap pagi itu 15 menit sebelum KBM itu tadarusan gitu ya. Di antaranya harapannya
mereka terbiasa dalam membaca Al-Quran gitu ya. Ya, Jadi betul. itu di antaranya selain ya seperti sholat duha, sholat Jumat gitu ya. Tetapi yang lebih ke setiap hari gitu ya, setiap hari itu ya tadarusan itu 15 menit sebelum KBM. Ya, Ini itu bisa ditambahkan mungkin menjadi bahan referensi. Terima kasih. ya. Oke. Menambahkan Andra. sedikit. Ya. Pak Roni silakan Nah, Pak Roni. menambahkan sedikit sama halnya dengan yang terjadi di sekolah saya Pak Nova ya tentang tadarusan. Nah, kalau di sekolah saya ada lagi yaitu tentang ceramah singkat. Ceramah singkat yang dilaksanakan setiap zuhur. Itu Ya. dilakukan oleh siswa. Nah, itu bisa juga dijadikan seperti itu. Itu menambahkan saja, Pak. Ya, itu bagus Pak. Unsur keberanian juga ada. Oke. Ya. Bu Sandra belum silakan mau Kalau di saya menambahkan. Bapak, kalau di SD ya Pak, kalau di SD biasanya setiap hari Jumat gitu suka diadakan tadarusan bersama. Sudah gitu aja sih Pak kalau orang religius di SD gitu. Lah gempur Mungkin Bu Sampai Sandra. sama mungkin ya. Oh, Bapak gumpur si Amin. Terima kasih Bu Sandra, Pak Ya. Yudi, Pak Roni, Pak Nova. Tinggal saya mungkin yang terakhir ya. ya. Untuk religius itu di SMP saya ada kegiatan yang namanya Jumat Mengabdi. Nah, kemudian ada Jumat Berbakti. Ini ada Jumat Mengabdi, ada Jumat Berbakti. Jumat Mengabdi itu fokus kepada religi. Nanti tolong dicatat ya Pak Roni. Ya. Kegiatannya itu yang pertama tawasul, kemudian baca Yasin, setelah itu ceramah singkat, setelah itu sholat duha, setelah itu infak. Dan semua kegiatan itu dilakukan oleh peserta didik maksud saya. Kita rolling. Kelas 7A, minggu pertama, minggu kedua kelas 7B, dan seterusnya, muter terus. Itu untuk religi contohnya mungkin Pak Roni. Ya. Kemudian, tambahan lagi mungkin ini karena kita kerjasama dengan MUI ya, MUI Sindang Barang. Ini programnya sebetulnya adalah program kerjasama dengan MUI Sindang Barang. Harapannya mereka di MUI itu beserta jajarannya di kampung-kampung itu sudah menjalankan program ya, program keagamaan gitu. Jadi harapannya di sekolah juga didukung dengan program-program keagamaan di luar kelas gitu. Jadi itu adalah kerjasama antara sekolah dengan MUI setempat, MUI Sindang Barang. Kemudian yang kedua itu tadi contoh religi. Kemudian contoh yang kedua ada Jumat Berbakti. Itu orientasinya lebih ke gotong royong. Lebih ke gotong royong. Artinya di hari Jumat Berbakti itu semua siswa dan guru itu membersihkan lingkungan sekolah baik yang di luar maupun yang di dalam sampai solok-solokannya sampai WC-WC-nya. Itu. Jadi kegiatan Jumat Mengabdi, Jumat Berbakti itu kita untuk Jumat Berbaktinya itu 1 bulan cuma 1 kali. Nanti yang terakhir biar Pak Roni menyimpulkan lah. Yang penting catat aja dulu Pak. Bacakan hasil akhirnya gitu. Iya. Boleh. Oke. Bapak Kita boleh lanjut aja. menambahkan? Boleh, menambahkan Bu kan? Sandra. Boleh, Bu. Sedikit ya. Mangga, Bu. Kebetulan daerah saya kan dekat dengan Panjalu ya Pak. Jadi kalau ada kegiatan Nyangku ya bulan Mulud kalau nggak salah ya. Nah si anak-anak itu suka ikut gitu Pak. Suka ikut Suka atau ikut, suka memang, melihat gitu Pak. Suka melihat tapi tidak ada bagaimana. program di sekolah kan? Tidak ada, iya. Sepulang sekolah gitu Pak, suka ke sana, suka melihat. Nah, sepulang dari sana, sepulang dari ya melihat acara Nyangku itu, keesokan harinya kan si anak-anak itu ke sekolah. Nah, si anak itu banyak bertanya gitu, Bu, kenapa ya kok diadakan Nyangku kayak gitu? Kenapa ya dalam acara Nyangku itu suka apa namanya? Membersihkan keris, nah suka begitu. Apakah itu juga bisa dikaitkan dengan apa ini tadi Pak? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis gitu, Pak? Bisa nggak dimasukkan ke sana? Iya bisa, Bu. Bisa kalau dikaitkan dengan berpikir
teoritis bisa, tapi kalau dikaitkan dengan ini apa namanya sosiokultur ya, tadi kan kita sudah sepakat tuh, yang pertama religi, religi, kemudian yang kedua Ya, apa tadi Pak. lupa lagi saya, kearifan lokal. Kearifan lokal, ya. kearifan lokal. Artinya begini Bu Sandra, Bu Sandra di sekolahnya dekat dengan ini enggak, dengan situ Lenggong? Jauh ya? Kebetulan tidak, Pak, jauh. Tidak ya, jauh. Nah, itu masih kalau jauh kan ya tidak inilah. Dan kemudian kan itu kalau ada kegiatan mulu dan di situ Lengkong kan tidak ada program dari sekolah kan, anak-anak harus ke sana atau mungkin ada prosedur harus nulis ini, nulis itu hasilnya bagaimana, enggak kan? Ya, kalau hanya sebatas ya main-main saja, kemudian datang ke sekolah menanyakan, ya itu disebut dengan berpikir kritis itu siswa memang betul gitu. Cuman untuk yang pembahasan kali ini mungkin tidak ke situ gitu, Bu, konteksnya. Ya, konteksnya tidak ke situ. Jadi difokuskan ke yang dua tadi ya, Pak, religi sama kearifan lokal gitu. Ya, di sekitar lingkungan sekolah Ibu saja domisilinya gitu. Ya, siap, Pak. Yang ketiga, kita sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kita sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kita yang dapat diterapkan. Pak Yudi, Pak Yudi. Jadi gini, ya kalau melihat itu kan kesimpulan ya. Sementara dalam pemikiran KHD itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang kita ampuh sekarang itu adalah kodrat alam, di mana isinya itu ada bentuk dan tempat tinggal. Nah ya, kemasyarakatan. Jadi kita ke sana larinya. Ya, jadi yang kita angkat adalah kodrat alamnya, di mana banyak peserta didik kita yang berinteraksi di sekitar tempat tinggal mereka. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya, sudah ditulis sama Pak Roni ini. Ada saya mungkin berbeda Pak mungkin. Silahkan Pak Nova, silahkan. Bukan berbeda ya, tapi pemikiran saya mungkin nanti kesimpulannya kita sepakati aja gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya kembali lagi ke tadi yang kita sepakati bahwa kita fokus terhadap religius dan kearifan lokal. Kalau saya mungkin yang bisa diterapkan dari pemikiran KHD dan yang bisa kita terapkan yang berhubungan dengan sosial budaya mungkin dari segi religiusnya gitu Pak ya. Yang namanya religius berarti di sana konteksnya terhadap akhlak gitu ya Bu ya. Jadi akhlak dan yang jadi pemikiran dari salah satu dari pemikiran KHD yaitu budi pekerti. Gitu ya. Mungkin kekuatan pemikiran KHD yang dapat ditebalkan untuk meningkatkan laku murid mungkin yaitu dari segi religinya atau budi pekertinya gitu. Mungkin bisa menjadi referensi yang lain gitu ya Pak. Bagus, setuju. Setuju Pak Nova. Sedikit menambahkan mungkin. Kalau dari saya memang betul yang dikatakan Pak Nova ya, dari segi religinya. Kalau lihat dari segi religi, tapi kalau saya lihat dari segi sosial, itu prinsip gotong royong masuk Pak Nova, Pak Teguh. Gotong royong itu sering terjadi kan. Anak sudah terbiasa di lingkungan, lalu aktivitas itu tersebut sudah terbiasa dibawa di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya itu gotong royongnya itu ada. Ya, betul Pak Roni, betul. Makasih. Ya. Ibu Sandra, silakan Bu Sandra. Sudah cukup Pak. Sudah dikupas habis oleh bapak-bapak semuanya. Mungkin dari Pak Teguh ada mungkin berbeda atau menjadi referensi dari yang lain gitu Pak. Kalau saya mungkin melihatnya dari kacamata tuntunan ya. Dari kacamata tuntunan, pendidikan itu kan suatu tuntunan. Ya. Di dalam hidup itu tumbuh berkembangnya anak itu dilihat dari betul tadi Pak Yudi bilang kodrat alam dan kodrat zaman.
Namun saya fokuskan di nomor 3 ini, saya satukan gitu, kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Artinya tumbuh berkembangnya anak itu bukan oleh kita saja sebagai pendidik, ya. Tapi di luar kecakapan kita sebagai pendidik, itu anak itu dengan otomatis sebagai manusia mereka akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Di mana alamnya dia berada, ya, di kodrat alamnya, di mana kodrat zamannya dia berada. Kalau misalkan anak itu tumbuh di lingkungan yang sosial budayanya kental, contoh misalnya gotong royongnya luar biasa, otomatis anak itu juga nanti akan tumbuh seperti itu. Mungkin itu dari saya. Monggo Pak Roni dicatat, mungkin nanti disimpulkan saja. Kita kejar tayang ini sebentar lagi mau maghrib, ini belum mandi juga saya nih. Mungkin Pak Teguh bisa dikasih kesimpulan untuk nomor 3. Sepakati kita semua kekuatan apa yang akan kita jadikan bahan untuk presentasi gitu Pak ya. Satu kekuatan apa itu dari pemilihan KHD? Ya jelas mungkin kalau saya simpulkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman, jelas. Ya. Kodrat alam dan kodrat zaman itu akan membentuk tumbuh berkembangnya peserta didik kita atau anak kita itu dengan sendirinya, tanpa harus kita mendidik mereka. Mungkin itu kesimpulannya gitu. Yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Tanpa harus kita mendidik, otomatis mereka juga akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Oh iya. Gitu. Jadi seperti contohkan tadi Bapak menyebutkan bahwa kalau si anak di lingkungan yang gotong royongnya kuat gitu kan ya, jadi mereka ke kelas atau ke sekolah juga gotong royong juga kuat. Contohnya misalkan gini ya Pak, si anak itu kan di saya banyak lingkungan pesantren gitu ya Pak ya, lingkungan pesantren. Jadi ya memang betul gitu. Jadi mereka yang berada selain sekolah juga sambil pesantren, ya mereka dari tingkah laku dan karakternya juga alhamdulillah baik gitu ya. Jadi emang betul kodrat alam itu pengaruhnya sangat besar sekali. Saya sepakat. Terima kasih. Ya, baik. Mangga Pak Yudi beli juga ya. Pak Yudi, mangga di close statement. Statementnya barangkali Pak Yudi. Atas saya ngiringan. Saya. Oke. Tidak itu ya waktu sekene upami ningali jama 17.37. Silakan Pak Roni coba untuk dibacakan dari awal hasil dari diskusi kita. Ya baik. Ini saya bacakan resumenya saja ya Pak. Yang pertama dari pertanyaan yang pertama, kita sepakat bahwasanya yang menjadi kekuatan sosial kultur di lingkungan kita, terutama itu ada dua. Yang pertama religius dan kearifan lokal. Sepakat ya Pak? Oke. Lalu yang kedua, tadi yang disampaikan dari Pak Nova, dari Pak Yudi, itu berkenaan dengan pembiasaan yang dilaksanakan di setiap sekolah, di mana tadi yang dilaksanakan di Pak Yudi tadi, anak ketika melaksanakan peribadahan di masyarakat itu akan imbas efeknya ketika di sekolah, yaitu anak akan terlihat rajin, disiplin, dan hormat terhadap Bapak Ibu guru. Lalu tadi ada dari yang lainnya ada berkenaan dengan pembiasaan tadarusan, ceramah kultum. Lalu dari Pak Teguh ada Jumat mengabdi dan Jumat berbakti, di mana Jumat mengabdi lebih ke religi dan Jumat berbaktinya lebih ke gotong royong gitu. Lalu selanjutnya yang ketiganya ini berkenaan dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara yang dapat menebalkan. Yang dapat menebalkan ya tadi kita sepakati, yaitu tentang berkenaan dengan kodrat alam, ya, kodrat alam dan kodrat zaman.
Di mana salah satunya tadi dibahas juga ada berkenaan dengan budi pekerti dan gotong royong. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari yang tadi. Barangkali kalau ada yang kurang silakan nanti saya tulis lagi. Koreksi gitu ya Pak. Ya, Pak Roni, ya. ada waktu nggak itu untuk dibikin PowerPoint nanti kan untuk share screen, Pak Roni? Oke, saya coba ya. Saya coba. Ya. Kapunten ya, ku abi didamelkeun Pak Roni. Bungan saha jantan sekretaris sudah. Tadi pilihnya ya. Lah, ini namanya buatan tanpa Sudah terbiasa di depan komputer Pak Ron. ya, saya cuma nganggo tanpa artinya. Oke, saya Oke, nanti untuk kegiatan diskusi-diskusi yang akan datang, memang kita kan pasti akan diskusi nih. Jadi nanti kalau tidak salah itu kan sebagai pembawa acaranya siapa, kemudian sekretarisnya juga, kemudian nanti juga kalau tidak salah juga gitu mungkin ya, nanti ada bendaharanya, nanti kita bisa tentukanlah siapa-siapanya gitu. Atau mau rolling boleh lah. Langsung Mau aja rolling. Pak. Atau rolling aja lebih Rolling boleh. nanti, ini ya. Pak lebih adil gitu ya. Ya. Barangkali kegiatan yang pertama ini Pak mungkin dari untuk hari besok bisa mungkin dari sekarang siapa aja yang menjadi narasumbernya atau moderatornya dan sebagainya mungkin. Ya, mungkin untuk kegiatan yang selanjutnya setelah hari ini itu untuk narasumbernya Pak Yudi Pak Yudi. Cenderung ke Bapak Yudi. Iya, sepakat. Kemudian untuk moderatornya Bapak Nopa. Bapak Teguh. Bapak Nopa kan katanya harus rolling. Siap, insya Allah. Oke. Mungkin untuk sekretarisnya Pak Teguh. siap. Ibu Sandra boleh? Enggak. Boleh kalau berkenan Ibu Sandra. Biasa Pak Teguh, biasa Pak Yudi, ti Pak Yun mah Pak Teguh we atos atau Pak Roni. Di Payun Pak Yudi narasumber. Pak Yudi narasumber, Bu. Istri mau kan bendahara Pak Beasan biasa. Oh, gitu. Jadi terus dikunci panggil temannya Bu bendahara. Leres muhun. Ya, insya Allah Abi bagian sekretarisnya kok Abi dicatat-catat. Moderator, pemateri, pamitelepat matras notula, teras yang menjawab pertanyaan, kayak tak, Teguh. Ya, yang menjawab pertanyaan mas siapa aja lah itu malah ya. Semuanya. Semuanya boleh lah ya. Semuanya boleh ya. Notula teh penginten nyamberin sekretaris teh pengintennya apa Yudi? Ya. Tak penginten Abi penginten eta mangke sekretarisna gitu. Pak Yudi sebagai pembicara, Pak Nopa sebagai hostnya gitu. Karena kegiatan diskusi ini pasti akan berlanjut gitu. Makanya ya kedepannya nanti kita tentukan lah. Dilakukan. Eta ngangge kanva ngangge PowerPoint Baroni. Kanva. Nyamuan atuh kanva we lah supados ieu tereh. Kita mau kanggo anjing pangintannya Pak. Kanggo presentasi anjing. Usandra urang mah jongjon tak ya. Kemungkinan untuk besok kemungkinan karena kita sudah dead time nih gitu. Iya. Jadi kan besok itu ada presentasi, mungkin presentasi dari hasil diskusi hari ini. Itu baru penerawangan saya. Iya. Menurut Ki Joko. Joko Teguh. Bu Nisa Wilujeng Santan Ibu. Pembiasaan. Ada WA dari Ibu Elis di grup, katanya Bapak Ibu kita break dulu sholat maghrib, nanti kembali ke room utama pukul 6. Bagaimana Pak?
Apa ini dibiarkan saja gitu? Biarkan saja mungkin ya Pak. Ya, sebagai umat Muslim yang taat, kita harus Ya, sholat maghrib yang dulu. dibahaskan religius gitu ya Pak. Yang religius. Mohon mangga kasadayana orang netepan heula, engke orang kempel deui di room utama tabuh genep. Siap, siap. Oke, kalau pemilu kekirangan dia dikoreksi ya. Mohon mangga Paroni, siap.